Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini akan kita lakukan pembelajaran. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Amin. Nah, selanjutnya yaitu akan ibu absen. Apabila kalian hadir, ucapkan hadir ya. Absen sudah selesai. Selanjutnya kita akan memeriksa kerapihan diri dan juga kebersihan kelas. Nah, apabila di sekitar kalian masih terdapat sampah, silakan kalian bersihkan agar kita dapat belajar dengan nyaman, oke? Silakan. Nah, kelas sudah bersih dan kalian sudah rapi. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan menguraikan pesan dalam dongeng, siswa mampu menguraikan pesan dalam dongeng dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan mendemonstrasikan pesan dongeng, siswa mampu mendemonstrasikan pesan dalam dongeng menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kegiatannya hari ini nanti kita akan menonton sebuah dongeng, lalu ibu menjelaskan beberapa hal dan juga kita akan melakukan demonstrasi pesan dalam dongeng. Nah, sekarang ibu ingin memberikan sebuah materi mengenai pesan dongeng. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah tahu mengenai pengertian dongeng? Sebelumnya sudah kita pelajari ya. Oke, jadi dongeng adalah suatu cerita yang menceritakan sebuah kejadian luar biasa yang di dalamnya mengandung unsur fiksi atau tidak nyata dan tidak benar-benar terjadi di kehidupan. Nah, jadi itu dongeng. Nah, sebelumnya juga kita telah melakukan pembelajaran mengenai jenis-jenisnya, strukturnya. Nah, dalam dongeng ada yang namanya pesan. Pesan adalah suatu yang ingin disampaikan oleh seorang penulis kepada pembaca agar pembaca dapat mengerti apa yang ingin pengarang sampaikan dari dongeng tersebut. Pesan dan dongeng itu ada dua. Yang pertama, pesan tersirat dan yang kedua, pesan tersurat. Nah, jika dalam pesan tersurat, kita dapat dengan mudah untuk mengetahui pesan apa yang disampaikan oleh pengarang. Karena biasanya pengarang telah menuliskan pesan dalam teks tersebut. Nah, yang kedua yaitu dongeng dengan pesan tersirat. Nah, pesan tersirat ini sebaliknya dari pesan tersurat. Nah, jadi tidak dengan mudah didapatkan pesan ini. Jadi kita harus mengetahui dulu apa inti dari cerita tersebut. Setelah kita mengetahui intinya, maka kita akan mengetahui pesan dari teks tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan pesan tersirat. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menentukan pesan dalam sebuah dongeng Fabel. Nah, sebelum kita memulai mencoba untuk menentukan pesan dalam teks cerita dongeng Fabel, kita terlebih dahulu harus mengetahui cara-caranya. Jadi, cara-cara menentukan pesan dalam teks yaitu: pertama, baca seluruh isi cerita dongeng dengan seksama. Kedua, cari isi pokok atau inti cerita dari setiap paragraf. Ketiga, pahami setiap isi atau inti cerita dari setiap paragraf. Dan yang keempat, simpulkan inti cerita menjadi sebuah amanat atau pesan moral sebuah cerita dongeng. Nah, sampai di sini apakah mengerti? Apa ada yang ingin ditanyakan? Karena kalian sudah mengerti, selanjutnya kita akan menonton sebuah dongeng. Nah, kalian silahkan cermati dongeng tersebut, lalu nanti di akhir kita akan menyimpulkan inti atau pesan dari dongeng tersebut. Silahkan menyaksikan. Nah, teman-teman, kalian tadi telah melihat dongeng tentang semut dan belalang. Nah, sekarang ibu meminta kalian untuk menuliskan apa pesan yang kalian dapat dari teks tersebut ya, dari dongeng tersebut. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing dan nanti di akhir akan dikumpulkan kepada ibu, oke? Silahkan mengerjakan ya, ibu beri waktu. Nah, sudah ya. Sekarang kalian akan melakukan bermain peran. Kenapa kita akan melakukan bermain peran? Karena kita selain bisa menyimpulkan pesan dari teks cerita dongeng, kita juga dapat mendemonstrasikannya. Nah, dengan cara bermain peran ini. Jadi bermain peran itu adalah sebuah game pendidikan di mana kalian akan memerankan sebagai orang lain, sebagai tokoh yang ada dalam sebuah cerita gitu ya. Nah, di sini sebelum kita memulai, ibu akan memberitahu dulu bagaimana sih langkah-langkah agar kita dapat melakukan demonstrasi pesan cerita dengan bermain peran. Nah, yang pertama di sini, catatlah unsur-unsur yang ada. Yang kedua, pahami tema, alur, dan penokohannya. Yang ketiga, berlatihlah baik mungkin sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan.
Nah, agar mempermudah kalian untuk melakukan bermain peran ini, maka Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Nah, di sana sudah ada petunjuk-petunjuk yang akan mempermudah kalian untuk melakukan bermain peran tersebut ya. Silahkan kalian baca secara berkelompok, kalian kerjakan juga secara berkelompok ya. Terima kasih, silahkan kalian bekerja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu. Di sini Ibu akan mendampingi kalian dan membantu kalian, oke? Nah, setelah kalian berlatih tadi, mari kita tampilkan apa yang telah kalian latih tadi ya. Dimulai dengan kelompok 1. Dengan begitu, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Alhamdulillah ya, semua kelompok telah tampil. Nah, kita akan coba ingat-ingat lagi apa yang barusan kita pelajari ya. Ibu akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pesan tersurat? Ada yang tahu? Ya, betul. Pesan tersurat adalah suatu pesan yang disampaikan oleh pengarang secara jelas dan tertulis di dalam teksnya atau di dalam karya dari pengarang. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh kita saat ingin mendemonstrasikan pesan dari dongeng? Jawabannya bermain peran. Betul. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dongeng adalah sebuah sastra lama yang di dalamnya bersifat fiksi atau tidak nyata, namun memiliki pesan moral yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, Ibu ingatkan minggu depan kita akan mempelajari mengenai benda di sekitarku. Nah, sebelum kita keluar dari kelas, alangkah lebih baiknya kita bersih-bersih dulu. Kenapa? Karena kebersihan itu sangat penting agar kita juga tetap sehat ya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita dapat bertemu di kemudian hari. Nah, kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Amin. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.